Halo teman-teman, di video kali ini aku ingin ngejelasin mengenai skenario sales yang dipresentasikan atau dipraktekkan oleh kelompok 3. Kelompok 3 ini memiliki 5 anggota. Yang pertama ada Aulia Rahma dan CP129 sebagai IT, yang kedua Mayang Pertiwi dan CP163 sebagai marketing, yang ketiga ada Depi Arisandi dan CP135 sebagai staff sales, yang keempat Karisma Utfa Firdausi dan CP158 sebagai manajer sales, yang kelima ada Delvino Awan Fahrosi dan CP133 sebagai manajer inventory. Yang pertama ada sales. Modul sales berfokus pada strategi pemasaran yang responsif terhadap perubahan pasar. Istilah sales dalam konteks ini mengacu pada upaya pemasaran produk. Modul sales digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dan menyusun laporan penjualan. Dalam modul ini, perusahaan dapat dengan mudah mengakses semua informasi yang diperlukan dalam satu tampilan, mengendalikan penjualan barang, dan melacak kemajuan aktivitas yang dilakukan terhadap calon pelanggan. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Rajin Belajar adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2023 dan bergerak dalam bidang penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga. Alamat dari PT Rajin Belajar itu sendiri pada Jalan Merdeka nomor 50 dengan nomor handphone 027425500, dengan email rajinbelajar@ac.id, dengan website http://www.rajinbelajar.com dan rekening bank BZI dan nomor akunnya 934569795 atas nama PT Rajin Belajar. Lalu untuk visi misinya yaitu visi menjadi perusahaan penyedia furnitur dan aksesoris rumah tangga yang handal dengan menawarkan produk yang berkualitas kepada customer. Lalu untuk misinya itu sendiri mengutamakan kepuasan pelanggan dan menyediakan produk furnitur dengan kualitas yang premium. Ini ada skenario sales. Skenario sales ini terdapat 5 divisi. Yang pertama ada mid sales sebagai IT dengan job desk create user dan setting configuration lead, price list, margin on sales order, dan delivery order. Yang kedua ada Cia sebagai marketing dengan job desk create lead dan convert lead to opportunity customer atau pipeline. Yang ketiga ada Sani sebagai staff sales untuk job desknya create price list dan quotation. Yang keempat ada Jerome sebagai manager sales dengan job desk validate quotation to sales order. Yang terakhir ada Pasha sebagai manager inventory dengan job desk validate sales order to deliver the order. Selanjutnya ada IT, yaitu dan job desk create user dan juga setting configuration lead, price list, margin on sales order, dan delivery order dengan tabel usernya sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara kerja dari IT itu sendiri. Yang pertama kita akan membuat create user dan juga menyeting beberapa fitur yang harus diaktifkan. Yang pertama kita akan login dulu pada link Odoo SOD ini dengan email dan password admin. Kita login. Oke, setelah kita berhasil login, kita masuk pada menu setting. Lalu pilih user and convenience. Kita pilih user. Lalu kita pilih new untuk membuat user baru. Lalu di sini kita bisa mengetikkan nama, email address, lalu user type, lalu hak akses dari beberapa modul yang tersedia. Karena dari kelompok 3 sudah melakukan percobaan, kita akan mengedit saja user yang telah kita buat. Caranya, aku di sini memakai search untuk mencari data yang telah kita buat. Kita pilih di sini Cia, lalu aku editnya kasih nama 03 untuk menandai bahwa dari Cia ini berasal dari kelompok 3. Lalu user type-nya internal user. Lalu untuk hak aksesnya dari sales on document only. Untuk marketing user, surveinya administrator. Untuk yang lain dikosongkan saja karena Cia ini sebagai marketing. Lalu setelah itu kita pilih action. Kita ubah passwordnya. Oke, jika sudah lanjut, kita cari Sani sebagai staff sales. Ini juga aku tambahin 03.
Untuk imigrasinya juga Sunny, untuk user types-nya internal user, dan untuk aksesnya di sales administrator, untuk inventory user agar dari Sunny ini bisa membuat price list. Lalu untuk yang lain dikosongkan saja. Lalu kita ubah passwordnya CS, lalu kita pilih change password. Lalu selanjutnya Jerome, ini juga aku edit menjadi Jerome 03, emailnya Jerome, untuk user type-nya internal user, dan untuk aksesnya di sales user all dokumen. Untuk yang lain dikosongkan, lalu kita ganti password. Yang terakhir yaitu Pasha. Di sini Pasha sebagai manajer inventory. Sini aku juga kasih nama Pasha tambahin 03, emailnya tetap Pasha, user type internal user, dan untuk modul aksesnya yaitu di inventory administrator dan purchase user. Oke, kita jangan lupa untuk mengubah passwordnya. Password. Oke, apabila juga sudah cukup untuk membuat usernya, telah membuat dan juga mengedit, lalu kita pergi ke setting. Kita akan menyeting beberapa fitur yang harus diaktifkan seperti leads. Oke, di sini ternyata sudah aktif. Price list ini juga sudah aktif. Marginnya juga sudah aktif. Delivery-nya juga sudah aktif. Oke, teman-teman, setelah kita berhasil membuat user dan juga men-setting beberapa fitur yang telah diaktifkan, selanjutnya kita membuat Discuss, di mana Discuss ini nanti akan berfungsi untuk komunikasi antara kita sebagai admin atau IT dan juga beberapa staff yang lain seperti staff sales, manager sales, marketing, dan juga manajer dari inventory di sini. Lalu kita masuk ke menu Discuss. Nah, sini kita klik tambah ini, lalu kita skenario sales kelompok 3 ya guys. Ini aku buat skenario sales kelompok 3. Lalu di sini aku nambahin usernya yang telah kita buat tadi. Ini. Oke, setelah itu kita invite to check. Nah, setelah seperti ini, maka kita telah berhasil membuat dari Discuss itu sendiri. Lalu selanjutnya ada marketing dengan job desk create lead dan convert to opportunity customer atau pipeline. Dan juga berikut ini ada data customer-nya, yaitu di mana ada 3 customer. Target customer 1, target customer 2, dan target customer 3, di mana target customer 1 ini memiliki final statusnya lost, yang kedua juga lost, dan yang 3 won. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mayang. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kelompok 3 akan melanjutkan proses skenario sales, di mana peran saya sebagai staff marketing. Nah, pertama-tama saya akan login dulu yang telah diberikan database oleh kakak mentor, kemudian saya masukkan email beserta password yang telah dibuat tim IT, lalu klik login. Oke, selanjutnya kita menuju ke modul CRM, kemudian klik leads. Nah, di sini peran saya sebagai staff marketing yaitu saya akan membuat leads lalu convert itu pipeline. Untuk yang pertama, kenapa sih pentingnya membuat leads? Nah, hal itu penting dilakukan untuk mengetahui adanya potensial pelanggan yang hal tersebut bisa berguna bagi pelaku usaha untuk bisa merencanakan proses bisnisnya dan juga bisa melakukan strategi sesuai yang ditentukan perusahaan. Nah, di sini saya telah melakukan beberapa input dari target customer yang ingin saya coba skenariokan. Oke, sebelumnya saya telah membuat dulu di Excel berupa data customer. Di sini ada 3, yaitu target customer 1, 2, dan 3. Lalu saya buat create leads satu persatu dengan cara klik new. Nah, kita kembali lagi. Di sini saya telah melakukan input. Untuk yang pertama ini target customer 1 probability-nya 50%. Untuk company-nya PT Terus Maju, kemudian
data-data berikut ini menunjukkan profil perusahaan. Nah, untuk probability itu menunjukkan bahwa pelanggan tersebut potensial terhadap produk yang ditawarkan. Artinya semakin besar probability, maka semakin besar pula target customer yang akan melakukan pembelian. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke leads berikutnya. Di sini ada customer kedua, yaitu probability sejumlah 60% untuk company-nya PT Selalu Makmur, dan berikut ini adalah profilnya. Oke, lalu yang ketiga di sini TJ Abadi, di mana probability-nya sejumlah 90%. Lalu untuk profil perusahaannya telah tertera seperti ini. Nah, kemudian caranya untuk melakukan convert, nah itu sudah ada di button atas ini, convert to opportunity, di mana kita tinggal klik aja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk conversion-nya, pilih yang convert to opportunity, kemudian create a new customer, karena customer tersebut belum pernah melakukan transaksi dengan perusahaan, maka lanjut saja create opportunity. Oke, begitu pula dengan target customer 2 dan 3. Nah, di sini saya telah melakukan create itu pipeline. Saya dapat mengeceknya di bagian CRM. Kemudian akan muncul pipeline seperti ini. Ya, atau bisa juga mengklik button sales lalu my pipeline. Maka tampilannya juga sama. Nah, di sini sudah diurutkan dengan bintang tertinggi, artinya prioritasnya sangat tinggi, kemudian bintang kedua ini prioritasnya tinggi, dan bintang satu ini yang medium gitu. Ini berdasarkan dengan tingkat probabilitasnya tadi. Oke, kemudian kita bisa melakukan pemindahan ke kolom-kolom yang lain. Nah, tujuannya kita membuat pipeline yaitu untuk mengetahui proses atau progres yang dilakukan oleh calon customer sampai barang atau produk jasa tersebut dapat diterima. Maka kita akan melanjutkan proses dari new ini ke qualified. Langsung saja dipindahkan satu persatu seperti ini. Oke, lanjutnya pada tahap qualified, tim sales itu ingin mengecek apakah target customer ini potensial gitu terhadap rencana pembelian barang tersebut. Apakah customer memiliki anggaran atau mungkin ada kendala lainnya sehingga bisa menghambat adanya pembelian tersebut. Nah, setelah diketahui ternyata target customer satu ini itu tidak qualified gitu, karena untuk probabilitasnya rendah, kemudian juga priority-nya juga rendah gitu. Maka di sini langsung saja klik close. Nah, di sini bisa dimasukkan alasannya. Sebagai contoh, untuk alasan kenapa dia masuk close yaitu karena stoknya itu tidak cukup. Maka kita bisa klik submit. Kemudian kita kembali ke menu pipeline. Nah, di sini tinggal dua, kita pindahkan ke proportion. Oke, pada tahap promotion di sini perusahaan Rajin Belajar itu dapat melakukan pengiriman proposal atau informasi mengenai detail produk, bahwa hal tersebut memiliki kelebihan maupun kekurangan gitu, sehingga hal tersebut dapat dikaji oleh target customer apakah mereka ingin melakukan pembelian atau tidak. Oke, ternyata sampai tahap sini target customer 2 ini, PT Selalu Makmur ini, dia tidak memenuhi. Oke, selanjutnya sampai tahap proportion. Selanjutnya sampai tahap proposition, perusahaan itu dapat mengirimkan proposal atau informasi secara detail mengenai produk tersebut, seperti kelebihan atau kekurangan, atau mungkin informasi terkait produk yang itu belum diketahui oleh target customer. Nah, dalam hal ini target customer 2 itu dia tidak melanjutkan proses pembelian barang karena adanya kemampuan pembayaran yang ia rasa cukup mahal. Maka di sini kita bisa klik loss. Oke, lalu loss reasonnya yaitu too expensive, dan klik submit. Maka kembali lagi ke menu pipeline. Dan di sini sisa target customer 3. Dan selanjutnya progres yang dilakukan yaitu memindahkan ETJ Abadi sebagai target customer 3 ini ke one gitu ya, atau customer tersebut menerima produk yang ditawarkan oleh PT Rajin Belajar. Adapun untuk tahapan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan tahapan secara detail dari sisi tim sales. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu mengirimkan quotation untuk tim sales. Langsung saja menuju ke menu, kemudian klik discuss. Nah, di sini telah dibuatkan group discussion dari skenario sales kelompok 3. Di sini saya ingin meminta kepada tim sales untuk dibuatkan quotation untuk PT Jaya Abadi.
Dalam hal ini, PT Jaya Abadi adalah PT yang tadi telah won di antara 3 target calon customer. Berikutnya langsung saja klik send. Oke, kemudian pesan saya ini nantinya akan diterima oleh tim sales. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada staff sales dengan job description, price list, dan quotation. Dan berikut ini adalah tabel price listnya, yaitu terdapat 2 produk, yaitu last meeting table dan juga office design software. Nah, sekarang aku mau bikin gimana cara bikin price list dan quotation. Kita masuk ke UDO yang localhost 159233, lalu coba kita masuk ke akunnya Sani. Yes. Nah, setelah itu lalu kita masuk ke modul sales, lalu pergi ke produk, lalu pilih price list. Nah, di sini kita bisa bikin price list terbaru. Nah, di sini udah ada skenario price listnya, itu kita pakai price list Oke Jus tahun 2023. Kita klik baru dulu price list. Bentar, maaf. PT Oke Jus tahun 2023 03. Nah, lalu currency-nya itu IDR. Lalu kita masukin produk yang di sini itu large meeting dan office design dengan quantity 1, lalu dimulai dari tanggal 8 hingga tanggal 9 dengan unit produk, WM-nya dengan unit. Lalu kita pilih di sini diskonnya, kita di sini disuruh masukin diskon 10%. Diskon 10%. Ini. Lalu kita pilih produk. Nah, di sini kita masukin produk yang tadi udah diminta. Large meeting table. Lalu dengan quantity minimal 1. Dengan validate-nya dari tanggal 8 ke tanggal 09. Maaf, ini dari tanggal 8 ini tanggal 9. Lalu save and close. Lalu kita masukin produk kedua, itu kita diskon juga, dan diskon juga 10%. Lalu apply on di produk dan masukin nama produknya tadi large meeting table yang office design software yang 99. Lalu kita masukin quantity-nya minimal 1, validate-nya tanggal sekarang. Oke. Sampai besok tanggal 9. Lalu kita save and close. Nah, di sini lalu kita save manual. Kita cek. Nah, price list akan masuk ke PT Oke Jus tahun 2003-03. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masuk ke forum discuss. Lalu dia minta tolong dikeluarkan quotation untuk PT Jaya Abadi. Nah, lalu kita masuk ke sales dulu. Setelah masuk ke sales, kita bisa klik new. Nah, tadi dia minta, tim marketing minta itu dari PT Jaya Abadi. Kita masukin customer-nya PT Jaya Abadi. Lalu di sini expiration date-nya bisa tanggal 10. Price list. Lalu price list-nya ini tadi kita masukin yang PT Oke Jus tahun 2023 dan payment term itu 15 hari. Lalu add product yang dari price list tadi atau yang diminta tadi di sini di quotation PT Jaya Abadi itu large meeting table dan office design itu dengan quantity 8, masing-masing quantity 8. Nah, kita bisa masukin produk tersebut. Ini kita bisa masukin quantity-nya itu sekitar 8. Lalu add product, kita bisa masukin yang office design 8 juga. Nah, setelah itu kita bisa add shipping.
Di shipping ini, shipping metodenya kita bisa klik baru, bikin yang baru. Misalnya ini Jakarta Barat ini kita ganti ke Jalan Merdeka. Jalan Merdeka dengan fixed price. Lalu margin load-nya ini 0 dan amount-nya 50, fixed price-nya ini 10. Kita save and close. Cost kita dapetin 10, lalu kita add. Nah, di sini kita bisa lakukan update shipping. Ini berarti udah ke Jalan Merdeka ya, lalu kita update. Nah, setelah itu kita bisa klik action, lalu make quotation as sent. Nah, setelah quotation dikirimkan, kita bisa masuk ke discuss, lalu minta ke tolong manager sales approve quotation PT Jaya Abadi. Setelah itu akan masuk ke manajer kementerian. Selanjutnya ada manager sales dan job desk validate quotation to sales order. Oke, selanjutnya setelah quotation-nya udah dibuat oleh staff sales, kemudian di sini ada staff salesnya adalah Sani. Dia udah bilang minta tolong manager sales untuk approve quotation yang udah dia buat. Jadi tugas manager sales di sini untuk meng-approve quotation yang udah dibuat. Pertama pasti masuk dulu ke SOD kalian, masuk ke SOD, masuknya username dan password yang udah dibuat oleh si admin. Kalau udah masuk kayak gini, terus ke sales, baru ini dia quotation chain yang dibuat oleh staff sales tadi. Jadi tugasnya manajer di sini hanya mengkonfirm. Terus kita juga diminta untuk mengubah penawaran harga. Jadi manajer sales juga bisa mengubah harga di sini. Mungkin kita turunin harganya di sini 3.500. Terus misalkan terus 20. Nah, karena manajer salesnya juga bisa mengubah penawaran harga, udah diubah harganya, kemudian kita confirm. Nah, quotation tadi udah jadi sales order. Terus kita create invoice-nya. Create invoice, kita pakainya regular invoice. Kalau misalkan untuk pembuatan DP bisa pakai yang down payment percentage atau down payment yang fixed amount. Tapi karena kita nggak disuruh buat DP, kita pakai yang regular invoice. Tinggal di create dan ke invoice saja. Nah, sekarang customer invoice-nya udah dibuat. Untuk pengiriman barangnya itu adalah tugas dari inventory ya. Selanjutnya ada manager inventory dan job desk validate sales order to delivery order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davino. Saya di sini berperan sebagai Pasya atau role itu sebagai inventory administrator atau manager inventory. Oke, di sini saya ingin melanjutkan tugas dari Jerome, yaitu Jerome sebagai manager sales, lalu ke saya sebagai manager inventory. Pertama kita masuk dulu ke database si Pasya. Bisa kita lihat. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam mode SOD-nya. Kita bisa lihat di sini sebagai Pasya. Nah, di sini kita ada inbox, yaitu dari Jerome. Inventory tolong kirim barang S0037. Oke, bisa kita lihat ke bagian inventory. Di delivery order, kita cek S0037, kita cari. Oh, ini dia. Baik, kita lihat di sini. Ini kita lihat ada produknya, itu large meeting table dan juga office design software ya. Oke, bisa kita cek produknya. Tadi large table ya. Oke, large meeting table di sini ada 60 unit. Lalu ada
software design. Oke, di sini juga software desainnya itu ada 60 unit juga. Oke, kita kembali ke overview, delivery order S037. Oke, bisa kita lihat tadi unit persediaan kita itu ada banyak dan juga demand-nya itu ada 8. Lalu tugas kita sebagai inventory administrator itu untuk approval atau memvalidate warehouse out ataupun transfer order. Jadi di sini setelah kita masuk ke setelah kita masuk ke sini, kita langsung klik validate. Apply. Oke, bisa kita lihat kita sudah statusnya done. Tandanya tugas dari manajer inventory sudah selesai. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian skenario sales pada kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.